Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya Lalu Rena Wijaya. Di kesempatan kali ini saya ingin sampaikan terkait dengan salah satu aliran filsafat yang berkembang di Asia, yakni namanya homeostasis. Filsafat ini tidak terlalu masyhur di filsafat barat, tapi sangat terkenal di filsafat Asia. Apa itu homeostasis? Nanti kita jelaskan itu. Sebelum itu saya ingin jelaskan bahwa saat tubuh kita ini mengalami sakit, entah itu sakit secara psikologi atau sakit secara fisik, yang berupa sakit fisik misalnya kayak luka-luka bekas benturan atau bekas jatuh dari motor misalnya, atau luka sakit paru-paru, sakit jantung misalnya, apapun itu secara fisik, atau sakit secara psikologi, yakni stres, depresi, gangguan mental misalnya, dan contoh-contoh lainnya. Jadi ketika tubuh kita mengalami sakit, yang bisa menyembuhkan diri kita adalah tubuh kita sendiri. Dokter ataupun obat itu hanya penunjang bagi kesembuhan, tapi secara realnya, secara fitrahnya, yang menyembuhkan diri tubuh kita adalah tubuh kita ini sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana tubuh ini bisa menyembuhkan diri? Itu kan pertanyaannya. Jadi tubuh kita ini bisa menyembuhkan diri saat dia bisa dalam keadaan fitrahnya atau dalam keadaan normalnya. Itulah yang disebut dengan homeostasis. Jadi homeostasis adalah kondisi di mana tubuh kembali ke keadaan fitrah atau kembali ke keadaan normal. Jadi begitu tubuh ini kembali ke keadaan normal atau fitrahnya, dia bisa menetralisir diri dan menyembuhkan diri dari berbagai penyakit. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana tubuh ini bisa menyembuhkan diri? Bagaimana kita ini bisa masuk ke dalam keadaan homeostasis? Jadi kuncinya, contohnya, jawabannya begini teman-teman. Kita bisa kembali ke keadaan homeostasis itu saat pikiran kita turun. Kita bisa memacu diri kita atau pikiran kita turun itu dengan salah satu contoh. Karena sekarang kita lagi duduk, kita hanya memperhatikan suasana, hanya melihat dan merasakan atau mendengarkan tanpa memberikan judgement atau penilaian terhadap apa yang kita rasakan. Contoh, kita melihat awan, angin, kita sedang duduk, kita sedang ada buku, ada orang-orang jalan. Jadi hanya melihat dan merasakan tanpa memberikan penilaian atau judgement terhadapnya. Jadi kita hanya berusaha untuk merasakan saja apa yang kita lihat dan dengar. Ada suara burung, banyak hal. Jadi jangan pernah memberikan penilaian. Seperti contohnya, suara itu berisik sekali. Nah, itu dia nggak akan pernah ada dalam keadaan homeostasis. Jadi saat kita hanya merasakan saja, maka pikiran itu akan turun. Saat pikiran turun, maka tubuh pun akan masuk ke dalam kondisi homeostasis. Kondisi di mana tubuh kembali ke keadaan fitrahnya, kembali ke keadaan normalnya. Jadi saat seperti itu, tubuh bisa menyembuhkan diri. Jadi semakin lama kita bisa melakukan ini, maka semakin baik pula. Cobalah kita lakukan beberapa menit, maka kita akan coba dapatkan faedahnya. Jadi orang-orang yang melakukan yoga ataupun meditasi juga mereka melakukan seperti itu. Jadi ketika mereka meditasi, itu mereka berusaha menurunkan pikiran. Mereka hanya merasakan dan mendengarkan apa yang mereka lihat saja, tanpa memberikan judgement atau penilaian terhadap apa yang mereka lihat, sehingga pikiran mereka bisa turun. Jadi itu teman-teman, saat pikiran itu turun, maka tubuh pun bisa menyembuhkan diri. Itulah yang disebut homeostasis dalam filsafat Asia. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.